Oke, dan tadi sedikit ada masalah teknis, jadi dengan rekaman. Jadi sekarang kita mulai lagi. Tadi kita sudah berdoa dan kita menyinggung bahwa kita uh, baru saja ini ya, kita banyak menghabiskan waktu untuk membahas unconditional election karena ini adalah bagian inti dari Calvinisme, gitu. Um, kita melihat bahwa Calvinis mengajarkan unconditional election, sedangkan kita percaya election juga tentunya, gitu ya. Tapi election kita adalah election yang kondisional, gitu. Dan kita percaya bahwa itu diajarkan oleh Firman Tuhan. Um, kita berkata bahwa saya tuliskan di sini ya, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa election atau pemilihan itu bersifat unconditional. Okay? Tidak pernah. Ya, tidak pernah mengatakan bahwa election pemilihan itu bersifat unconditional. Ya, ada beberapa poin. Pertama, bahwa election disebut bukan karena perbuatan. Ya, ini di Roma 9 ya. Tapi kita bilang bukan berarti unconditional. Jadi berarti kondisinya bukanlah perbuatan. Ya, kondisinya, syaratnya bukan perbuatan. Ya, itu harus dipahami karena Alkitab terus secara konsisten membedakan antara iman dengan perbuatan. Apalagi dalam konteks Roma, sangat jelas sekali. Di Roma sangat ditekankan perbedaan antara iman dengan perbuatan di situ. Kemudian election juga ada disebut adalah sejak sebelum dunia dijadikan. Ini di Efesus pasal 1. Tapi ini juga bukan berarti unconditional. Ya, bukan berarti unconditional karena Alkitab mengajarkan ya, pertama election yang didasarkan pada pra pengetahuan. Allah ini ada di Roma 8 ayat 29, kemudian di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Kemudian mengajarkan election yang di dalam Kristus. Ini juga ada di dalam Efesus 1 ayat 4. Jadi sangat jelas sekali di sini. Ya, sehingga kita bisa melihat ya, dalam skema Calvinis, saya akan berikan ya, dalam skema Calvinis ya. Jadi Allah menentukan dari awal ya. Jadi ada ya election ya. Ini dalam kekekalan. Election tentu konteksnya dipilih untuk masuk surga, gitu kan? Ya, kemudian ada penciptaan. Kemudian election, kemudian ada penciptaan. Ya, kemudian tentu ada manusianya ya, manusia diciptakan. Kemudian manusia ini diberi ya, irresistible grace. Nanti kita akan bahas ini ya, irresistible grace. Ya, kemudian manusia ini percaya, dan kemudian baru kita bilang manusia ini ya selamat gitu ya. Dan
sisanya adalah ada reprobation. Reprobation adalah dia tidak dipilih, ya. Penciptaan, kemudian ya, manusia ini tidak diberi irresistible grace, sehingga manusia ini tidak percaya, sehingga manusia ini binasa. Oke. Jadi ini adalah apa yang terjadi di dalam Calvinisme. Ini adalah konsep Calvinisme, bahwa sejak awal manusia itu sudah Tuhan pilih dari awal. Tuhan bedakan menjadi dua track, gitu ya, dua jalur. Jalur yang satu bahwa dia election, dia dipilih, ya, dan dipilih ini tanpa syarat menurut Calvinis, kan, tidak ada syaratnya, pokoknya Tuhan pilih dia, gitu, ya. Jadi Tuhan tentukan dia untuk selamat, gitu. Dan sisanya semua ini hanyalah rangkaian. Jadi dipilih, ya, kita bisa lihat di sini. Dipilih di sini. Baik, ya. Election di sini dipilih, ya, untuk keselamatan. Kita lihat, ya. Tanpa ada syarat, gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa manusia selamat itu juga tidak ada syaratnya. Manusia selamat sebenarnya intinya bukan karena dia percaya sebenarnya. Syarat ini bukan menjadi percaya bukan menjadi syarat keselamatan dalam Calvinisme. Ya, karena percaya ini hanyalah efek, ya. Efek dari dia dipilih. Kalau dia dipilih, maka dia akan diberikan irresistible grace, maka dia menjadi percaya, ya, maka dia akan selamat. Ya. Kalau dia masuk program yang satu ini, maka dia akan binasa. Gitu. Dan binasa ini juga sebenarnya tidak bersyarat. Gitu. Manusia binasa ini sebenarnya bukan karena dia nggak percaya. Dia tidak percaya ini hanyalah efek dari bahwa dia tidak masuk dalam election, dia ada dalam reprobation, sehingga Tuhan tidak memberikan dia irresistible grace, sehingga dia tidak percaya dan dia binasa. Ya, dan kita melihat di sini, ini adalah sesuatu yang dalam skema Calvinis, gitu, seperti itu. Ya. Dan beda dengan skema kita, boleh dibilang, ya. Oke, sebentar. Sedikit salah. Mana dalam skema kita bilang, ya. Memang ada election, ya, kita bilang ada election, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan prapengetahuan. Ya. Dan ada orang yang tidak dipilih, ya. Atau kita bilang kalau kita mau pakai istilah reprobation, terserah juga, bisa juga, gitu. Ya, jadi tidak dipilih lah, kita bilang, ya. Atau kita nggak masalah, ya. Reprobation ini juga berdasarkan prapengetahuan, kalau gitu. Ya. Prapengetahuan, ya. Nah, dari situ dia akan masuk kepada penciptaan, ya. Penciptaan, ya, dan manusia, ya, kita bilang manusia ditarik oleh kasih karunia, tarik oleh grace, ya, dan dia memilih. Ini saya bikin, ya. Ini manusia percaya, dan manusia ini akan selamat.
Oke. Selamat ya. Dan sebelah sini manusia tidak percaya sehingga manusia ini binasa. Gitu. Oke, ada beberapa garis yang harus saya buat di sini. Tambah ada garis ini, garis ini. Ada garis sini, dan garis ini. Baik, jadi ya ini skema ini jadi berbeda ya, berbeda di sini. Kalau di dalam Calvinisme, track penciptaannya udah berbeda sebenarnya. Ya, track penciptaan di sini. Di dalam konsep kita yang kita percaya ini Alkitabiah ya. Oke, ini coba saya mute sebentar ini. Mikrofonnya Joshua sepertinya kebuka ya. Oke, baik. Nah, ya di dalam skema yang satu ini, supaya makin jelas ya, saya kasih warna sedikit lain ya. Jadi election di sini didasarkan pada prapengetahuan bahwa manusia itu akan percaya, ya, maka dia masuk ke sini. Ya. Dan manusia itu tidak percaya, ya, maka dia akan masuk ke sini. Ya. Sehingga benar-benar keselamatan itu memang disyaratkan kepada iman. Itu syarat yang benar-benar real. Jadi manusia benar-benar punya pilihan. Sedangkan kalau di skema Al-Calvinisme, manusia sebenarnya tidak punya pilihan. Kalau dia masuk track yang election, ya sudah pasti dia akan percaya, tidak ada pilihan. Karena dia langsung diberi irresistible grace. Sedangkan kalau manusia ini masuk dalam jalur reprobation, dia memang tidak akan percaya. Jadi pilihan yang sepertinya ada itu fata morgana menurut Calvinisme. Itu hanyalah suatu kita bisa bilang ilusi gitu ya, bahwa seolah-olah nih saya punya pilihan, saya mau percaya atau tidak percaya. Ya. Sebenarnya itu ilusi. Ya, kalau kamu ada di track election, kamu sudah pasti akan percaya. Karena kamu dikasih irresistible grace. Ya. Dan kalau kamu dalam track reprobation, maka kamu tidak mungkin percaya. Ya, karena tidak diberikan irresistible grace. Jadi manusia percaya atau tidak percaya, sebenarnya intinya adalah apakah dia dikasih irresistible grace atau tidak. Ya, di dalam Calvinisme. Ya, jadi kita melihat ya dalam sistem ini, ya, dalam sistem Calvinisme ini, maka semua yang konsekuensi fatal itu kita lihat benar terjadi. Bahwa pertama, ini adalah sistem kasta sebenarnya, sistem kasta, dan Tuhan menciptakan manusia juga intinya ada dua kasta begitu. Ada dua kasta tersembunyi, memang kita tidak tahu ini kasta tersembunyi, tapi dua kasta yang berbeda. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak memandang muka, ya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Ya, ternyata Tuhan membedakan orang. Ada orang yang diciptakan begini, ada orang yang diciptakan begini. Dan itu berarti ya sebenarnya Tuhan tidak, ya kenapa Tuhan menciptakan bahkan mayoritas manusia masuk track reprobation, ya, manusia binasa di sini. Apa tujuannya di sini? Bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kasih sebenarnya. Ya, jadi ya ini sangat bermasalah sekali ya. Nah, ini sudah kita bahas. Ya, halo, apakah suaranya hilang? Bagaimana yang lain? Karena
Ada feedback dari Anggi bahwa suaranya hilang. Bagaimana yang lain? Oke, baik. Ya, suaranya ada, berarti masalahnya ada pada ini ya, ada pada alat peralatannya Anggi mungkin. Ya, kalau masih hilang terus, berarti perlu restart biasanya, perlu keluar dan masuk ya. Coba, karena dia nggak bisa dengar saya, jadi saya ketik saja. Salah ada pada device Anggi mungkin ya. Kalau perlu keluar dan masuk lagi. Oke. Ya, ada nih, ada house. Baik. Nah, ya hari ini saya ingin masuk ke topik ini, total depravity. Karena salah satu argumen Calvinis nanti ada pada poin ini, ya. Ada pada poin ini di mana mereka akan berkata bahwa ini ya, saya kasih kotak di sini. Jadi argumen Calvinis adalah mereka akan berkata bahwa manusia tidak bisa memilih untuk percaya atau tidak percaya. Ya, jadi karena manusia sudah totally depraved, sudah mati dalam dosa, sehingga manusia tidak bisa percaya, tidak bisa memilih untuk percaya. Oke, jadi itu adalah argumen yang akan mereka sampaikan. Dan coba kita lihat ke sini. Jadi kita masuk dalam topik total depravity. Oke. Kalau Anda masih ingat, ini adalah salah satu poin argumen Calvinis untuk unconditional election yang sudah kita bahas, ya, bahwa unconditional election diharuskan karena total depravity. Jadi kita mau lihat apa sih pengajaran Calvinis tentang total depravity. Ya. Total depravity, ya ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kita sebut depravity itu apa ya bahasa Indonesia, kebobrokan ya, atau ke apa ya, pokoknya kalau kita bilang bahasa Inggris deprave itu kesannya pokoknya secara moral nyungsep lah gitu ya. Ya oke, seringkali diterjemahkan kebobrokan total. Dan ya kadang-kadang orang bertanya kepada saya, apakah saya percaya total depravity? Ya, dan sebenarnya tergantung cara mendefinisikan total depravity. Saya bisa-bisa saja percaya total depravity, gitu. Ya. Tetapi kita akan melihat di mana letak ketidaksetujuan kita dengan total depravity sebagaimana digambarkan oleh Calvinis, atau sebenarnya apa yang mereka ajarkan, ya. Dan total depravity yang dimaksud oleh Calvinis, perbedaannya dengan kita bukanlah bahwa misalnya semua manusia sudah berdosa. Itu bukan poin intinya yang menjadi pembedaan antara kita dengan Calvinis. Jadi coba kita lihat di sini ya. Ya, jadi kadang-kadang dalam menjelaskan total depravity, Calvinis akan mulai dengan hal-hal yang kita bisa terima. Artinya kita juga setuju, misalnya semua orang sudah berdosa. Ya. Oke, itu nggak masalah, dan itu ada banyak ayatnya, itu juga kita ajarkan. Gitu. Jadi bukan itu poin pembedanya. Juga poin pembeda bukanlah bahwa dosa sudah merusak setiap sendi-sendi kehidupan.
Dosa sudah merusak setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, kadang-kadang ya ini dalam penjelasan juga dikatakan seperti ini. Ya. Dan ini nggak masalah juga bagi kita. Memang dosa memiliki efek, ya, dia masuk ke segala aspek kehidupan manusia. Ya, boleh dibilang tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Efek dosa muncul dalam tubuh kita, ya, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Itu memang kenyataan, nggak masalah. Dalam kita berintelek, ya, kita cenderung menentang Tuhan. Dalam kita berperasaan, ya, perasaan kita tidak bisa dipercaya. Alkitab sendiri berkata hati manusia licik. Semua itu nggak ada masalah sebenarnya, ya. Bukan itu poin perbedaan antara kita dengan Calvinis gitu. Nah, ada kalau misalnya kita berhubungan dengan Calvinis yang kurang paham doktrin dia sendiri, ya. Ada sebagian Calvinis yang mengajarkan total depravity berarti manusia itu sejahat-jahatnya. Tapi saya harus meluruskan bahwa itu bukan posisi Calvinis yang sejati, ya. Kalau Calvinis yang terpelajar, dia tidak akan membuat klaim bahwa manusia itu sejahat-jahatnya, karena pada kenyataannya memang tidak begitu. Nah, jadi total depravity bukan berarti bahwa manusia itu sejahat-jahat mungkin. Kalau semua manusia itu sejahat-jahat mungkin, berarti semua manusia itu haruslah pembunuh, ya, pemerkosa, penculik, dan sebagainya. Pada kenyataannya tidak, gitu ya. Tidak semua manusia seperti itu, ya. Dan walaupun kita semua sudah jatuh dalam dosa, tapi kita tidak melakukan semua dosa yang bisa kita lakukan juga, gitu ya. Jadi total depravity bukanlah bahwa manusia itu harus sejahat-jahatnya. Itu tidak diajarkan Calvinisme dan juga tidak kita ajarkan. Tapi kalau ada sebagian Calvinis mungkin yang kurang terpelajar, yang bisa mengatakan seperti itu, ya, maka itu satu blunder sebenarnya, ya, kalau mereka mengatakan seperti itu. Nah, kalau begitu poin utamanya apa yang membedakan sebenarnya, ya, yang membedakan. Nah, jadi saya kutip di sini dari John Piper, ya. Dari John Piper, dan John Piper ini masih hidup. Ini tokoh yang masih ada sekarang, seorang Calvinis yang terkenal. Dia masuk ke dalam kelompok New Calvinism, dan kelompok New Calvinism adalah kelompok yang mulai menggabungkan Calvinisme dengan karismatikisme. Salah satu tokohnya adalah John Piper, kemudian ada Wayne Grudem dan sebagainya, ya. Malah cukup menarik karena saya kenal Wayne Grudem pertama-tama sebagai seorang tokoh karismatik, ya. Belakangan saya baru tahu bahwa dia ternyata Calvinis juga. Sedangkan saya kenal John Piper sebagai seorang Calvinis, ya. Belakangan saya baru tahu bahwa dia terbuka untuk beberapa doktrin-doktrin karismatik, gitu. Jadi menarik karena sedikit berbeda dengan Calvinisme klasik atau yang disebut Old Calvinism, ya, Calvinisme yang sebelumnya, di mana Calvinisme yang sebelumnya biasanya kalau seseorang Calvinis atau Reform biasanya dia tidak karismatik, gitu. Karena biasanya mereka bertentangan biasanya, ya. Jadi Reform yang lama dengan karismatik itu dia berseberangan biasanya ini secara teologis, gitu. Tetapi muncul yang disebut New Calvinism, di mana menggabungkan Calvinis dengan karismatik bahkan. Ya, John Piper seorang Calvinis yang sangat populer, ya, sangat populer, dan dia mendefinisikan seperti ini. Manusia mati secara rohani. Jadi apa itu total depravity? Manusia mati secara rohani, dan oleh karena itu tidak mampu meresponi tawaran keselamatan dari Allah kecuali jika pertama-tama diregenerasi terlebih dahulu olehnya, gitu, ya. Jadi manusia mati secara rohani, jadi sudah mati dalam dosa segala macam,
Dan bagian ini kita nggak masalah sebenarnya. Ya. Tetapi konsep mereka adalah bagaimana mereka mendefinisikan mati secara rohani ini. Mati secara rohani sehingga tidak mampu meresponi tawaran keselamatan dari Allah, kecuali ya, dia harus pertama-tama diregenerasi dulu, dilahir barukan dulu oleh Tuhan. Gitu ya. Oke, jadi kita bilang hal yang khas dari total depravity sebagaimana dipahami oleh Calvinis adalah ketidakmampuan untuk meresponi Allah sebelum diregenerasi. Regenerasi bicara mengenai kelahiran kembali, diubah lah, itu diubah. Jadi argumen Calvinis adalah bahwa manusia itu sudah mati, jadi harus dihidupkan dulu. Dihidupkan inilah diregenerasi, barulah dia bisa percaya. Gitu. Oleh karena itu, makanya kalau kita kembali lagi ke ini kita ya, yang di sini tadi ya. Kenapa unconditional election mereka bilang salah satu argumen untuk unconditional election mereka adalah total depravity menurut versi mereka. Gitu. Jadi mereka bilang skema yang kita bikin di sini tidak bisa ya, karena manusianya tidak bisa percaya. Dia harus dilahir barukan dulu. Ya, lahir barukannya melalui irresistible grace menurut mereka. Jadi dia dikasih irresistible grace, orang mati ini dihidupkan dulu secara rohani. Nah, baru kemudian dia bisa percaya. Gitu. Oke, jadi ini adalah argumen mereka, ya. Dan sehingga kita berlanjut di sini. Jadi poin khas dari total depravity versi Calvinis bukanlah bahwa semua manusia sudah berdosa. Ini ya. Rupanya sudah ada saya tulis ini. Saya tulis lagi di atas. Bukanlah bahwa semua manusia sudah berdosa, ya, atau bahwa manusia sudah bobrok total oleh dosa. Ya, sebagaimana yang ini sudah merusak tiap-tiap sendi kehidupan. Karena non-Calvinis pun percayakan hal itu. Kita pun percayakan hal ini. Ya. Tapi poin yang membedakannya adalah masalah ini. Tidak mampu meresponi tawaran Allah tanpa pertama-tama diregenerasi dulu. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih lanjut lagi mengenai apa yang Calvinis ajarkan di sini dan kita cek berdasarkan Alkitab tentunya. Apakah benar manusia itu mati secara rohani? Manusia yang belum diselamatkan, ya, apakah dia mati secara rohani? Dan itu benar. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa manusia sudah mati dalam dosa. Ada ayat-ayat ya. Coba kita lihat ayatnya, Efesus 2 ayat 1. Ya, daripada di screen, saya langsung bacakan saja dari Alkitab fisik supaya kita tidak usah pindah-pindah dari screen ini. Efesus pasal 2 ayat 1. Ya. Ada kalau punya Alkitab silakan baca bersama dengan saya. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini cukup jelas di sini ya. Kemudian Kolose 2 ayat 13. Jadi memang ada pernyataan Alkitab bahwa kita memang sudah mati dalam dosa. Kolose 2 ayat 13. Saya bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, Jadi orang-orang Kolose sebelum mereka percaya Yesus, mereka mati oleh pelanggaran, mati dalam dosa oleh dosa. Ya. Kemudian, nah sebenarnya ini sangat menarik ya. Kolose 2:13 ini harus dipegang karena nanti ada hal yang bertentangan dengan Calvinisme. Tapi kita simpan dulu. Kolose 2:13 ya, karena dikatakan, saya bacakan deh semua ayatnya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oke, itu kita simpan, nanti kita bahas lagi. Tapi intinya di sini dikatakan bahwa memang orang Kolose di sini sudah, sebelum mereka percaya, sebelum mereka diselamatkan, mati dalam pelanggaran. Nah, itu benar, itu tidak kita sangkali, tetapi apa artinya mati di dalam dosa, mati dalam pelanggaran, gitu kan? Nah, Calvinisme atau para Calvinis ya menekankan ketidakmampuan atau inability dalam kematian, dan mereka sering membuat paralel dengan kematian fisik. Ya, jadi mereka bilang sama seperti orang yang mati secara fisik, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mati secara fisik tidak bisa merespon stimuli fisik. Ya, demikian juga orang yang mati secara rohani tidak mungkin bisa merespon tawaran rohani, katanya mereka, gitu kan? Itu sering ya, mereka sering mencontohkan Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Ya, mereka bilang Lazarus dibangkitkan Yesus kan tidak Tuhan Yesus tanya dulu, Lazarus kamu mau bangkit lagi atau enggak? Tapi Yesus langsung membangkitkan Lazarus. Ini contoh yang sering mereka berikan ya. Jadi kematian fisik dengan kematian rohani ya mereka paralelkan dalam hal ketidakmampuannya. Gitu. Orang-orang yang mati fisik ya tidak mampu untuk melakukan tindakan fisik dan tidak mampu untuk merespon. Ya, secara fisik orang mati kan nggak mungkin kita panggil lalu dia merespon, gitu kan? Nah, demikian juga orang yang mati secara rohani menurut mereka tidak mampu merespon Injil, tidak mampu merespon Injil. Ya. Tidak mampu merespon Injil sehingga harus Tuhan hidupkan dulu. Nah, hidupkan dulu itu melalui kelahiran kembali, melalui regenerasi. Nah, tapi kita bilang ini bermasalah. Ini bermasalah karena mereka membandingkan hal yang salah ketika mereka membandingkan antara kematian fisik dengan kematian rohani. Kalau yang ditekankan adalah ketidakmampuan. Ya. Karena paralelnya tidak sama antara kematian fisik dengan kematian rohani rupanya dalam hal ketidakmampuan. Oke, kalau misalnya mereka katakan orang yang mati secara fisik tidak mampu melakukan apa-apa yang fisik, ya. Sehingga mereka mau berkata bahwa orang yang mati secara rohani juga tidak mampu melakukan apa-apa secara rohani, maka itu tidak bisa begitu. Karena kenapa? Orang yang mati rohani ternyata bisa melakukan aktivitas rohani, yaitu berdosa. Gitu. Berdosa adalah aktivitas rohani yang negatif. Ya. Jadi ternyata paralelnya tidak bisa jalan seperti itu. Orang yang mati rohani, mereka bisa menentang Tuhan. Menentang Tuhan ini kan aktivitas rohani juga. Sedangkan orang yang mati fisik tidak bisa menentang secara fisik. Ya, misalnya jadi gini, orang yang mati fisik tidak bisa, mereka kan bilang, orang mati fisik tidak bisa menerima tawaran. Benar. Tapi orang yang mati fisik juga tidak bisa menolak tawaran. Ya kan? Tidak bisa secara aktif menolak tawaran. Gitu. Ya dia diam aja di situ. Dia nggak terima dan dia nggak menolak karena dia memang sudah mati. Ini kan mati fisik. Gitu. Tapi bandingkan dengan mati rohani. Orang yang mati rohani jelas-jelas bisa menolak tawaran Tuhan. Bisa menentang Tuhan. Secara aktif menentang Tuhan. Bukan hanya, ya. Tapi kita melihat di sini. Jadi paralelnya tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa kita tarik ya mati rohani jadi tidak bisa sama sekali. Enggak. Kita harus melihat dalam Alkitab apa yang dimaksud dengan mati rohani sebenarnya. Karena mati rohani ini kan sesuatu yang Tuhan singkapkan bagi kita. Ya, jadi seperti apa kondisi mati rohani dan apa yang bisa dilakukan mati rohani atau tidak, itu harus kita tentukan dari Alkitab. Karena kita melihat tidak masuk akal kalau yang dikatakan oleh
ilustrasi Calvinis ini benar, maka kita bilang begini, oh, mati fisik tidak bisa menerima tawaran fisik, mati rohani tidak bisa menerima tawaran rohani. Tapi kita heran, ya, ilustrasi ini nggak jalan. Kita heran, orang yang kalau sudah mati fisik, ngapain lagi kamu tawarin gitu kan? Misalnya kita sudah tahu nih ada mayat di depan kita, nggak mungkin kita menawarkan sesuatu kepada dia secara fisik. Gitu. Kita nggak, kalau kita sudah tahu nih ada orang mati, ya, maka hanya orang yang kurang waras yang akan misalnya ngajak dia makan, ya. Atau ini yang secara serius gitu maksudnya ya, tentu bisa saja kalau bergurau atau sekedar apa ya. Tapi serius nih, misalnya ada orang kita tahu sudah mati, lalu kita ajak dia makan, kita ajak dia jalan-jalan, kita ajak dia ngapain ya, bukan dalam pengertian rohnya, tapi benar-benar mayatnya gitu kan, nggak masuk akal karena dan kalau misalnya si mayat ini lalu nggak menjawab, apakah kita perlu marah gitu? Apa kita perlu bilang, kenapa saya sudah ajak kamu nggak terima juga gitu kan? Aneh. Yang lebih sinting mungkin kita kalau begitu. Ya. Nah, oleh karena itu, paralelnya kan kita bisa melihat, kalau misalnya manusia yang mati rohani, lalu mereka bilang bahwa, oh sama nih, dia nggak bisa menerima tawaran Allah, lalu kenapa Allah menawarkan? Gitu. Kenapa Tuhan menawarkan? Kenapa Tuhan suruh kita menawarkan juga kepada semuanya? Gitu kan? Kalau misalnya memang mereka nggak bisa, gitu. Kenapa ditawarkan dan kenapa Tuhan marah atau kecewa, ya, atau Tuhan menghakimi ketika ada orang yang menolak, gitu, menolak tawaran Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali. Tuhan menyayangkan, Tuhan marah, Tuhan menghakimi orang-orang yang menolak tawaran Dia. Kan aneh. Loh, mereka mayat rohani kok menurut Calvinisme. Jadi kalau mereka menolak kan wajar. Justru yang aneh adalah kenapa ditawarkan kepada mayat gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa ternyata tidak bisa kita membuat ilustrasi seperti itu langsung saja. Karena itu berdasarkan filosofi manusia. Oh, mati rohani pasti sama dengan mati fisik gitu. Itu kan filosofi kamu. Dan hal yang kamu samakan ini, itu pemikiran kamu bahwa sama-sama tidak mampu. Jadi ditekankan pada ketidakmampuannya. Ditekankan pada ketidakmampuan. Oke ya. Nah, oke. Sehingga kesimpulan kita adalah bahwa kita harus melihat ke dalam Alkitab sendiri untuk memahami sebenarnya yang Tuhan maksud dengan mati dalam dosa, yang Tuhan maksud dengan mati di dalam pelanggaran, mati rohani itu apa sebenarnya yang Tuhan maksud. Kita bisa melihat banyak hal di sini ya. Di sini kayaknya saya akan bukakan ini Alkitab di sininya sebentar. Oke, baik. Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, pertama kita lihat di Lukas 15 ayat berapa tadi? Baik, Lukas 15 ayat 24. Dan ini adalah kisah yang sangat indah di dalam Alkitab, salah satu kisah yang favorit dari banyak orang. Ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Di kisah anak yang hilang ini, Anda bisa baca dari atas ya. Seorang ayah, tentu ayah ini menggambarkan Bapa di sorga. Dalam ilustrasi Tuhan Yesus, dia punya 2 orang anak sulung, anak bungsunya kacau ya. Anak bungsunya ini minta warisan, bapaknya bagi warisan, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia hambur-hamburkan dan sebagainya. Tapi akhirnya dia balik lagi gitu. Dan ini komentar si bapak ini. Bapak ini berkata apa? Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah mati dan menjadi hidup kembali di sini. Nah, ini sangat menarik sekali. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
ya. Dan ayat 32 juga sama di sini. Waktu bapaknya menasihati abang sulungnya, dia bilang, kita patut bersuka cita bergembira karena anak adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ya, telah hilang dan dapat kembali. Jadi ini gambaran yang tentang orang berdosa ya. Jadi si anak bungsu ini kan menggambarkan orang berdosa pada umumnya yang terhilang dan digambarkan mati di sini. Tapi matinya gimana begitu? Mati apakah lalu dia nggak bisa ngapa-ngapain? Tidak. Ya. Perhatikan ya bahwa si anak bungsu yang dikatakan oleh bapaknya mati ini, waktu dia di negeri yang jauh itu lalu timbul kelaparan dan lain sebagainya, dia merenung dalam hatinya. Dan kemudian dia bisa mengambil keputusan bahwa saya perlu kembali kepada bapak saya. Jadi walaupun si anak ini digambarkan mati dalam ilustrasi Tuhan kita, tapi anak ini tetap bisa mengambil kesimpulan, tetap bisa mengambil keputusan, gitu. Tetap bisa membuat pilihan. Nah, jadi kita melihat di sini ya, wow, ya. Nah, berarti mati itu bukan penekanan Tuhan ketika dia bilang mati, bukan pada masalah kemampuan, bukan itu yang Tuhan ingin tekankan. Tapi kalau kita lihat konsisten di dalam Alkitab, sebenarnya ide yang konsisten dalam hal kematian adalah perpisahan. Ya. Orang yang mati, konsepnya adalah perpisahan. Gitu. Dan kalau mati fisik, ya, maka ada perpisahan. Perpisahan antara roh dan jiwa dengan tubuh kita. Nah, itu mati fisik. Jadi ketika seseorang mati fisik, tubuhnya masih ada di dunia ini, ya, roh dan jiwanya pergi meninggalkan tubuhnya. Jadi konsepnya adalah perpisahan. Nah, adakah ketidakmampuan? Ada, tapi efek samping dari perpisahan itu, gitu. Efek samping dari perpisahan, yaitu apa? Ya karena tubuhnya nggak ada roh dan jiwa lagi, ya tubuhnya nggak bisa ngapa-ngapain, sudah mati. Gitu. Nah, mati rohani juga perpisahan, yaitu terpisahnya ya manusia dengan sumber kehidupan rohaninya, yaitu apa? Yaitu Tuhan. Jadi mati rohani, mati di dalam dosa, mati dalam pelanggaran, menggambarkan keterpisahan kita dengan Tuhan sebenarnya. Keterpisahan kita dengan Tuhan dan kalau ini tidak dibereskan akan sampai kepada kematian kekal di dalam lautan api. Dan kematian kekal di lautan api yaitu adalah perpisahan kekal dengan Tuhan. Kita benar-benar tidak bisa lagi direkonsiliasikan. Ya, jadi itu sangat jelas di sini ya. Kemudian kita bisa lihat lagi ayat-ayat lain, misalnya Yesaya 59 ayat 2. Kita lihat. Oke. Nah, dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi mati di dalam pelanggaran, mati di dalam dosa adalah intinya adalah separasi atau keterpisahan dengan Allah di sini. Kita bisa melihat lagi Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Ya, dan ini bicara mengenai kondisi manusia yang belum diselamatkan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk ke kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Jadi ini adalah gambaran orang yang mati di dalam dosa ini tadi, ya, bahwa dia berada di luar gitu, dia terpisah dari Tuhan, ya, terpisah dari janji-janji Tuhan. Jadi yang ditekankan adalah keterpisahan sebenarnya, bukan masalah ketidakmampuan. Dan kita lihat lagi Kolose 3 ayat 3 dikatakan. Nah, ini konsep yang ini ya, yang kebalikannya. Sekarang kita mati bagi dosa. Jadi sebelum kita diselamatkan, kita mati dalam dosa. Setelah kita diselamatkan, kita mati bagi dosa. Nah, jadi itu berarti bahwa hidup kita ini terpisah
ya, terpisah dari dosa mestinya. Makanya kita masuk dalam proses pengudusan di situ. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi sekali lagi konsep mati di sini adalah keterpisahan. Tidak masuk akal kalau mati di sini maksudnya tidak mampu. Gitu. Loh, ini kan mengenai orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan dia sekarang mati bagi dosa. Gitu. Mati bagi dosa. Jadi bukan bicara mengenai ketidakmampuan, bicara mengenai pemisahan. Oke, dan ini terlihat di Roma 6 ayat 2 juga ya. Ya, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini yang ini orang yang diselamatkan ya. Jadi ada yang bertanya, kalau kita sudah diselamatkan, boleh nggak kita bertekun dalam dosa? Paulus bilang, megenoito. Ya, sekali-kali tidak, megenoito ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Jadi bukan konsepnya ketidakmampuan di sini. Ya, tapi konsepnya adalah bahwa kita ini sudah dipisahkan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Gitu. Sudah dipisahkan, diceraikan dari kuasa dosa. Jadi kenapa harus kita bertekun dalam dosa? Ya, tidak ada alasan seperti itu. Oke, jadi ya kita melihat di sini sehingga kita berkata, coba kembali lagi ke sini, kembali lagi ya, kembali lagi. Nah, sehingga kita melihat di sini, ya. Karena Calvinis salah memahami arti dari kematian dalam dosa, ya, maka mereka memberikan solusi yang salah. Oke, kita balik ke sini. Karena kalau kita salah mengidentifikasi masalah, kita akan memberikan solusi yang tidak tepat juga. Oke, jadi ya kita lihat di sini. Saya gambarkan secara ini dulu ya. Oke, jadi coba saya gambarkan begini deh. Kita pakai hitam aja. Jadi, oke, ulang lagi. Mati dalam dosa. Nah, ini kita sama-sama percaya. Calvinis percaya ini, kita juga percaya ini. Tapi konsepnya berbeda. Ya. Konsepnya berbeda, di mana dalam Calvinisme ya fokus pada ketidakmampuan, ya, tidak mampu, ya. Ketidakmampuan, dan sebenarnya ya kita bilang tentu ada hal-hal yang tidak mampu ya orang mati tidak mampu lakukan, tapi kita bilang fokus pada ketidakmampuan di sini ya. Dan itu pun sebenarnya nggak terlalu masalah ya, tapi yang lebih bermasalah lagi bukan hanya dia berfokus pada ketidakmampuan, tapi ya dia kecuali dihidupkan dulu. Sehingga kita bilang solusi adalah irresistible grace, menghidupkan. Nah, menghidupkannya ini baru kemudian dia percaya setelah itu. Oke. Nah, baru dia percaya. Kasih irresistible grace. Irresistible grace. Baru kemudian dia percaya. Nah, sedangkan ya, kita melihat di sini dalam konsep kita fokus pada ya keterpisahan.
keterpisahan dari Allah. Keterpisahan dari Allah. Karena itu yang difokuskan dalam Alkitab, kita lihat. Ya. Misalnya dalam tadi perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Sehingga solusinya ini adalah kasih karunia juga. Ya. Tapi kasih karunia bukan yang irresistible grace. Nah, ada sebagian orang sebut ini prevenient grace. Prevenient, gimana caranya ya? Prevenient ya. Mungkin seperti ini ya. Menarik. Nah, kemudian menarik ya. Bisa percaya, bisa tidak. Oke. Dan kalau di sini pasti kalau sudah dikasih irresistible grace pasti. Oke, jadi kembali saya akan kasih sedikit ini. Ya. Fana. Jadi di poin yang satu ini, mati dalam dosa, ini kita dengan Calvinis masih setuju gitu ya, masih setuju. Karena memang Alkitab mengajarkan bahwa manusia mati dalam dosa yang belum percaya Yesus. Tapi bagaimana memahami mati dalam dosa ini ya, sedikit berbeda. Ya. Di mana mereka fokus pada ketidakmampuan dan harus dihidupkan dulu, baru dia bisa melakukan sesuatu. Tapi kita bilang ini tidak masuk akal karena toh dia bisa menentang Tuhan. Dia sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas aktivitas rohani gitu. Ya, karena kadang-kadang begini. Kadang-kadang Calvinis berkata bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak punya kehendak bebas lagi. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak punya kehendak bebas. Ada sebagian Calvinis mengajarkan begitu. Lalu mereka bilang kalau Adam sebelum jatuh dalam dosa itu punya kehendak bebas. Kalau sudah jatuh dalam dosa itu tidak ada kehendak bebas lagi. Sebagian Calvinis posisinya seperti itu ya. Tapi kita bilang ini tidak juga begitu, tidak juga. Karena apa? Di dalam dosa pun, ya, mati dalam dosa pun kita tetap punya kehendak bebas. Katakanlah misalnya kita berdosa pun kan ada banyak pilihan dosa begitu. Ya. Itu pun kita memilih kita mau berdosa yang mana sesuai dengan kehendak bebas kita. Gitu. Ya, jadi bahkan untuk memilih dosa yang berbeda-beda pun itu perlu kehendak bebas. Gitu. Dan sekali lagi manusia yang belum diselamatkan pun ya masih kadang-kadang dia menolak dosa begitu. Karena tadi kita bilang bahwa manusia kan tidak sejahat-jahatnya. Gitu ya. Manusia tidak sejahat-jahatnya. Bahkan manusia yang belum diselamatkan pun ya kadang-kadang mereka bahkan sering ya menolak godaan. Gitu. Godaan untuk berdosa. Ya, tapi kita bilang bahwa ya karena sifat dosa dan lain sebagainya ya dalam hidup ini semua orang yang tidak percaya Tuhan ya tidak ada yang bisa tanpa dosa memang. Dari awal sampai akhir gitu. Semuanya pasti berdosa. Ya, tetapi mau dosa yang mana itu pun mereka pilih sesuai dengan kehendak bebas. Kan? Jadi ada aktivitas rohani. Gitu. Nah, tapi karena mereka salah paham seperti ini, maka solusinya irresistible grace, Tuhan hidupkan dulu baru pasti percaya. Sedangkan kita bilang tidak. Ya. Fokus pada keterpisahan, solusinya adalah tetap memang Tuhan menarik. Karena keterpisahan dari Allah, jadi Allah harus inisiatif terlebih dahulu. Jadi kita setuju bahwa Allah harus inisiatif terlebih dahulu. Tapi
Apa inisiatif Allah? Berbeda. Inisiatif di Calvinis itu irresistible grace, tidak bisa ditolak. Jadi kayak kita nyalain lampu gitu kan. Jadi kayak sangat mekanis sebenarnya. Kalau kita bicara soal lampu kan, kalau dicetrek on, kalau dicetrek off gitu kan. Jadi kalau Tuhan cetrek irresistible grace, ting, dia nyala, percaya. Kalau Tuhan tidak kasih irresistible grace, kayak dicetrek off gitu, padam lampunya, dia nggak percaya. Jadi manusia itu jadi seperti sangat mekanis sekali. Kayak ada tombolnya, tek dikasih irresistible grace, percaya. Tek tidak dikasih irresistible grace, tidak percaya. Padahal kita tahu manusia itu pribadi. Dan pribadi itu bukan kayak barang mekanis yang ada switch on off begitu. Dan kalau kita bicara mengenai pribadi, maka yang dilakukan adalah mempengaruhi, menarik. Ya, itu kita bicara soal pribadi. Menarik, mempengaruhi, ya, mengajak, ya, dan lain sebagainya. Itu karena pribadi. Jadi sistem Calvinis sebenarnya melumatkan perbedaan antara pribadi dengan sebenarnya barang-barang mekanis gitu. Barang-barang mekanis, karena seperti kayak ya, cara Tuhan berhubungan dengan manusia itu seperti kayak dengan benda mekanis saja. Tek, kayak dikasih switch on off gitu. Ya. Nah, kasih irresistible grace, ya percaya. Ya. Tidak dikasih irresistible grace, kayak di offin, dia nggak percaya. Tapi enggak. Nah, bukan berarti kita menghilangkan kasih karunia. Nah, ini yang Calvinis banyak salah konsep. Dia pikir kita mengajarkan bahwa manusia bisa langsung percaya, gitu. Langsung percaya tanpa intervensi Tuhan. Salah. Dan saya juga tidak mau ada, misalnya Anda di kelas ini, kalau menjelaskan kepada orang, jangan sampai salah di poin ini. Kita mengatakan bahwa manusia untuk bisa percaya perlu kasih karunia, gitu. Perlu kasih karunia supaya kita bisa percaya, gitu. Tapi kasih karunia itu bukan irresistible, tapi dia adalah grace. Nah, sering disebut prevenient grace. Prevenient itu artinya apa? Prevenient itu artinya yang mendahului atau sebelum. Jadi ini bicara mengenai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sebelum kita percaya. Jadi sebelum kita percaya, Tuhan sudah kasih karunia, yaitu apa? Berupa tarikan, gitu. Tarikan Tuhan supaya kita percaya. Tapi tarikan ini adalah tarikan bukan mekanis seperti tombol on, kamu pasti percaya. Off, kamu nggak akan percaya. Itu sistem Calvinis. Tapi tarikan ini adalah tarikan pribadi kepada pribadi, ya. Sehingga bersifat meyakinkan, menginsafkan, menarik, dan bisa ditolak. Nah, bisa ditolak sehingga hasilnya bisa percaya dan bisa tidak. Gitu. Bisa percaya, bisa tidak. Nah, sehingga kita bilang, kalau misalnya ada orang yang binasa, itu alasannya bukan karena Tuhan tidak kasih dia kasih karunia. Tuhan kasih dia kasih karunia, Tuhan menarik dia. Tapi dia yang menolak, begitu. Sehingga dalam sistem Alkitab, ketika seseorang binasa, kita benar-benar bisa berkata, itu karena kamu menolak kasih karunia. Sedangkan dalam Calvinisme, kita tidak bisa berkata demikian. Kalau orang binasa, bukan karena dia menolak kasih karunia. Kasih karunia itu tidak pernah diberikan sama dia di dalam Calvinisme. Ya. Jadi dia memang dari awal sudah masuk track akan binasa. Dan Tuhan tidak pernah kasih kepada dia irresistible grace. Karena kalau Tuhan kasih irresistible grace, sudah pasti dia percaya. Karena irresistible, tidak bisa ditolak. Nah, sehingga kita melihat di sini, ya, walaupun kita bisa saja ini setuju ya dalam hal ini mati dalam dosa, tetapi karena pemahamannya berbeda, sehingga solusinya berbeda, ya,
Solusi Calvinis nanti ini akan kita bahas lagi di poin I ya, karena kan kita sudah bahas unconditional election, sekarang kita bahas total depravity, tapi total depravity dengan irresistible grace itu kaitannya erat gitu. Karena ini solusi yang ditawarkan Calvinis terhadap total depravity. Gitu. Sedangkan bagi kita enggak ya, kita memahami total depravity dengan benar dulu ya. Maka kita sampai kepada solusi yang Alkitab berikan, itu bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Nanti kita akan lihat ya waktu kita bahas mengenai irresistible grace. Oke, baik. Kita akan break sebentar ya, sudah sejam lebih kita bicara. Sambil mungkin ada yang mau bertanya ya sebelum ini, nanti silakan diketik terlebih dahulu ya, dan kita break sebentar kira-kira 4-5 menit ya. Oke, kita sudah kembali dari break sebentar. Ya, dan coba kita lihat ya. Oke, pertama ada pertanyaan dulu nih, masuk dari Pak Andi. Jadi benar tidak Pak argumen ini bahwa setelah karya kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan di salib, semua manusia sudah dihidupkan, sehingga semua orang bisa memilih mau percaya atau tidak. Tapi agak aneh juga argumen ini, karena di PL manusia juga sudah bisa memilih baik dan jahat. Ya, baik. Jadi kita bukan bilang seperti itu argumennya. Jadi prevenient grace ini bukan menghidupkan, gitu. Bukan menghidupkan, ya, tetapi menarik, ya, menarik manusia sehingga dia diberikan pilihan, gitu. Dia diberikan pilihan, dimampukan untuk memilih. Tapi dia masih mati gitu dalam dosa. Loh kok mati bisa memilih? Nah kita bilang karena bisa, ya, bisa. Memang tiap hari kita bikin pilihan kok, gitu. Tiap hari kita bikin pilihan, gitu kan? Walaupun mati dalam dosa, kita tetap membuat pilihan-pilihan, ya. Dan dengan adanya kasih karunia Tuhan, kita disuguhkan pilihan antara mau percaya Yesus atau intinya memilih Tuhan atau tidak memilih Tuhan, gitu. Nah kalau tanpa kasih karunia, ya, pilihan ini tidak akan ada bagi kita, entah itu tidak tersedia atau tidak disuguhkan atau kita tidak tertarik kepada pilihan itu, ya. Tapi karena ada kasih karunia, maka pilihan ini menjadi tersedia bagi kita, ya. Pilihan ini menjadi tersedia bagi kita, dan kita ditarik oleh Tuhan, ya, kepada pilihan ini. Nah terserah kita mau menentang atau kita mau istilahnya ikut tarikan Tuhan, gitu. Kita bilang oke, Tuhan, kita membiarkan Tuhan menarik kita masuk, begitu. Atau kita menentang, bisa. Nah jadi bukan kita katakan bahwa lalu semua sudah hidup, enggak. Kita bilang hidup itu menjadi hidup itu setelah kita percaya. Nah ini bedanya. Jadi bedanya nanti sebenarnya ini akan kita bahas di irresistible grace. Jadi tapi karena berkaitan sangat erat sekali ya antara irresistible grace dengan total depravity, jadi ini apa istilahnya, overlap. Karena di dalam Calvinisme yang di poin atas di sini, kita lihat di sini, memang hidup dulu baru percaya. Nah kalau kita tidak, percaya dulu baru hidup, begitu. Percaya dulu baru hidup, ya. Baru hidup di dalam Tuhan, gitu. Oke, moga-moga paham ya. Nanti kita akan bahas itu lebih mendalam lagi waktu kita bahas irresistible grace, gitu. Nah, tapi coba kita lihat dulu sekarang. Sebentar ya. Oke, sini. Kita balik dulu ke sini. Oke, nah. Oke, tadi kita sudah singgung sedikit poin yang keempat ini dalam diktat kita.
Kita percaya bahwa memang manusia membutuhkan tarikan Tuhan terlebih dahulu. Tarikan Tuhan terlebih dahulu. Tapi bahwa tarikan Tuhan ini bukanlah regenerasi dan tidak bersifat irresistible. Ya, tidak bersifat irresistible. Oke. Jadi kita bilang solusi Calvinis terhadap total depravity adalah irresistible grace. Tetapi jawaban Alkitab terhadap kematian dalam dosa bukanlah irresistible grace, tapi prevenient grace. Prevenient grace. Ya. Nah, prevenient grace ini Tuhan berikan kepada semua manusia. Gitu. Nah, coba kita lihat ayat-ayatnya di sini yang diajarkan, di mana Tuhan mengajarkan prevenient grace. Ya, memang tidak ada kata prevenient grace, tapi ingat saja bahwa prevenient itu artinya apa? Prevenient itu artinya mendahului. Ini satu akar kata dengan kata prevent dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kita prevent dalam bahasa Inggris kan prevent itu apa istilahnya ya? Artinya menghalangi, atau prevent itu apa ya? Ya, menghalangi, semacam menghalangi, menggagalkan gitu ya, menggagalkan. Tapi di sini bukan konsep yang menggagalkan atau menghalangi, tapi maksudnya sesuatu yang sebelum. Jadi prevent itu kan ada sesuatu yang mau terjadi tapi didahuluin gitu, didahuluin. Jadi ini dari bahasa Latin ya. Dan prevenient grace intinya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan sebelum atau mendahului ya, keselamatan gitu. Dan ini konsepnya sangat jelas di dalam Alkitab gitu, bahwa memang ada kasih karunia sebelum seseorang diselamatkan. Itu sudah pasti gitu ya. Tapi tidak pernah ada konsep dalam Alkitab bahwa ada kasih karunia yang Tuhan katakan itu tidak bisa ditolak gitu. Nggak ada kita temukan itu ya. Nah, tapi coba kita lihat di sini ayat-ayat yang kita maksud. Pertama kita lihat Yohanes 16 ayat 8 ya. Dan ini bicara soal Roh Kudus ya. Aku akan mengutus dia kepadamu, Tuhan bilang. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia di sini Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia. Dia akan menginsafkan dunia. Jadi Roh Kudus, salah satu pelayanan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia. Dan ini kan kita bilang bagian dari prevenient grace itu adalah menginsafkan, menarik. Jadi prevenient grace ini bukan kayak cetlekin saklar gitu ya. Jadi hubungan Allah dengan kita itu bukan hubungan yang mekanis seolah-olah dengan benda mati seperti lampu, track on, track off, tapi hubungannya adalah hubungan pribadi, personal. Ya. Hubungan personal itu ya berarti apa? Mempengaruhi, mengajak, menarik, menginsafkan, gitu. Dan bisa ditolak. Gitu. Kalau saklar nggak bisa ditolak. Take on, ya. Take off ya off, begitu. Ya, ya, jadi dikatakan di sini, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Dan Calvinis tidak bisa berargumen dunia di sini dunia orang percaya, karena jelas-jelas kita akan baca ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Jadi dunia di sini bukan dunia orang percaya, ini dunia secara keseluruhan yang kebanyakan tidak percaya Yesus. Tapi Tuhan akan menginsafkan mereka akan dosa. Itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus untuk menarik mereka bahwa, kamu ini orang berdosa loh, kamu perlu keselamatan. Ya. Jadi ada itu pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang berdosa di sini. Ya, dan seterusnya ya, akan kebenaran dan lain sebagainya. Tapi intinya Roh Kudus di sini menginsafkan dunia akan dosa. Ini adalah salah satu ayat yang jelas mengajarkan prevenient grace, atau pokoknya Allah sudah bekerja dalam diri kita sebelum kita diselamatkan. Allah sudah bekerja, itu kan kasih karunia begitu. Jadi ada kasih karunia sebelum kita diselamatkan. Karena dia sudah mulai bekerja sebelum kita diselamatkan. Sangat jelas sekali ya. Kemudian kita bisa lihat lagi Yohanes 12 ayat 32. Bukan yang ini. Yohanes
12 ayat 32. Oke, nanti katakan sini, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini Yesus katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, saya ingin berkaitan dengan ayat ini mengajak kita melihat salah satu perikop yang sangat senang sekali digunakan oleh Calvinis sebenarnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 6. Kalau Anda bicara dengan Calvinis, pasti di suatu saat ayat ini akan muncul di sini. Oke, dan coba saya ini ya, saya cari. Ini ayat 44. Ayat 44 ya. Nah, ini ayat yang sering dipakai oleh Calvinis. Roma 6 ayat 44. Jadi Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman, katanya di sini. Jadi Calvinis sering memakai ayat ini untuk berkata, lihat nih, nggak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau bukan ditarik oleh Bapa. Gitu. Dan ketika mereka membaca ayat ini, mereka membayangkan skema yang tadi kita itu, tarikannya itu adalah irresistible grace. Gitu. Jadi kalau tidak diberikan irresistible grace, nggak ada yang bakal datang kepada Bapa, katanya. Tapi itu adalah asumsi. Karena menarik itu tidak harus memakai irresistible grace. Gitu. Menarik itu bisa juga memakai prevenient grace, pokoknya kasih karunia yang bisa ditolak gitu. Tetapi ayat ini benar, bagaimana menjelaskan ayat ini? Setiap kali ada Calvinis tanya saya mengenai ayat ini, saya selalu berkata bahwa saya aminkan ayat ini. Kalau saya bukan ditarik oleh Tuhan, saya nggak mungkin datang kepada Tuhan gitu. Jadi saya mengaminkan bahwa yang punya inisiatif pertama itu adalah Tuhan. Tuhan yang datang mau menyelamatkan saya gitu. Makanya saya sangat mengasihi Tuhan. Karena memang inisiatif pertama datang dari Tuhan. Dia datang, dia menarik, tapi tidak dikatakan bahwa tarikannya di sini itu irresistible. Ya. Jadi dan tidak dikatakan juga bahwa ada orang-orang yang Tuhan tidak mau tarik gitu. Tidak dikatakan demikian. Gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan, jadi jawaban terhadap ini ya, ayat 44 di sini, Yohanes 6 ayat 44 adalah Yohanes 12 ayat 32 di sini. Di mana Yohanes 12 ayat 32, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus berjanji apa? Ditinggikan, disalibkan ya. Jadi setelah penyaliban Yesus Kristus, ya, setelah penyaliban Yesus, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, semua orang di sini. I will draw all men. Ya. Dan kata menarik ya sama yang dipakai. Karena Calvinis ada berargumen juga berdasarkan kata bahasa Yunaninya. Jadi di Yohanes 6 ayat 44 kita balik di sini, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan kata ditarik berasal dari kata helkuo. Ya, ini katanya helkuo, ini dalam bentuk aorist menjadi helkuse. Ya. Dari kata helko ya, helkuo. Dan Calvinis sering berargumen bahwa helko atau helkuo ini menarik yang tidak bisa ditolak, jadi kayak diseret gitu, diseret. Nah. Tapi kita bilang tidak, ya ditarik ini ya berarti ditarik, memang bisa berarti diseret, tapi bisa juga ditarik aja begitu. Menyeret itu kan semacam sejenis tarikan. Dan buktinya adalah di Yohanes 12 ayat 32, karena kata yang sama dipakai di sini.
Aku apabila aku ditinggalkan Tuhan, aku akan menarik semua orang. Kata menarik di sini ya, sama persis, yaitu dari kata helkuso di sini ya. Sini dalam bentuk future. Aku akan menarik katanya di sini. Jadi kata yang persis sama dipakai di pasal 6 ayat 44 maupun di pasal 12 ayat 32. Ya, coba kita lihat lagi di sini. Lalu ya, mirip dengan itu adalah di ayat 65. Ayat 65. Masih Yohanes 6 ya, Yohanes 6 ayat 65. Jadi di pasal 6 ini ada ayat 44, kemudian ayat 65 yang sering dipakai. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus ini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Itu, ya. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Gitu. Dan kita bilang, ya nggak masalah. Memang kalau kita mau datang kepada Tuhan, harus ada kasih karunia Tuhan. Ya. Itu yang kita ajarkan, makanya harus ada prevenient grace, harus ada kasih karunia sebelum kita percaya. Tetapi kita bilang bahwa bukan berarti ya, Tuhan ya itu ya misalnya ada sebagian orang Tuhan tidak mau selamatkan, Tuhan tidak mau kasih karunia-Nya kepada dia. Sebagian lagi Tuhan mau kasih karunia-Nya kepada dia. Kita bilang bukan itu yang mau diajarkan, tapi mau diajarkan bahwa kasih karunia dan menerima kasih karunia ya, itu adalah sesuatu yang esensial sebelum keselamatan gitu. Jadi nggak ada masalah di sini ya. Oke, kemudian contoh-contoh lain lagi bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua manusia adalah Yohanes 1 ayat 9 dan seterusnya. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus dinyatakan sebagai terang yang menerangi setiap orang. Ini kan suatu bentuk kasih karunia. Ya, menerangi kasih karunia. Dan yang dia terangi adalah setiap orang. Oke. Kemudian apa lagi? Titus 2. Nah, di sini ya. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Wow, ya. Sudah nyata, sudah dinyatakan menyelamatkan apa? Semua manusia. Berarti kasih karunia ini sebenarnya ditujukan pada semua manusia. Bisa menyelamatkan semua manusia. Hanya ada yang menolak. Gitu. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat, Yesus Kristus. Oke. Baik ya, jadi cukup jelas di sana. Nah, sekarang kembali ke sini. Ya. Nah, makanya kita harus bisa menjelaskan bahwa kita juga percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan tanpa kasih karunia. Kita perlu kasih karunia. Nah, tetapi Calvinis tetap akan ini ya, tetap akan apa ya, kita bilang mengklaim di sini, tetap akan menyerang ya. Dan mereka menyerang, salah satu serangan mereka, kita lihat di sini. Poin nomor 3 di sini. Calvinis mengklaim bahwa mereka mengajarkan yang disebut sebagai monergisme. Sedangkan menurut mereka, kita non-Calvinis mengajarkan sinergisme. Nah, kata monergisme dengan sinergisme ini berasal dari kata, kalau sinergisme dari kata sun,
dengan ergo. Ergo itu bekerja atau pekerjaan. Sun itu bersama. Jadi bekerja sama katanya di sini ya. Nah, sebaliknya monergisme itu berasal dari kata mono dan ergo. Ini mono itu berarti sendirian, bekerja sendiri gitu. Nah, argumen Calvinis adalah mereka mengajarkan monergisme, jadi keselamatan itu dari awal sampai akhir Allah sendiri yang kerjakan katanya. Allah sendiri yang kerjakan. Sedangkan kita katanya kita percaya sinergisme karena Allah sendiri itu tidak cukup, harus ada kamunya juga. Nah, kamunya harus percaya katanya. Jadi seolah-olah mereka ingin, dan ini adalah serangan yang sering akan dipakai. Ya, sering akan dipakai. Kita harus benar-benar memahami ya, kenapa serangan ini, apa jurus apa ini, gitu ya, akan sering dipakai. Mereka akan menuduh kita kalau keselamatan bagi kalian itu nggak cukup Allah saja, harus kamunya juga katanya. Sehingga kamu adalah sinergisme. Ya. Bahkan seringkali mereka mau bikin dengan argumen seperti ini. Kalau kita 100% Allah dari awal sampai akhir, manusianya ya pasif gitu, pasif. Ya. Sedangkan kalau kalian yang non Calvinis katanya atau Arminian, sering mereka serang atau mereka cap sebagai Arminian. Ya. Kalau kalian itu mungkin 90% Allah, tapi bagian kamu masih ada, entah itu 1% atau berapa persen, pokoknya bagian manusianya ada begitu. Jadi Allahnya 99%, manusianya 1%, tapi tetap ada bagian kamu. Nah, ini adalah ya serangan ya yang sering dipakai gitu. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ya, menjawab ini ya kita bilang, kita lihat di sini poin B ya. Walaupun memang ada orang yang mengajarkan sinergisme, ya, sinergisme yang benar-benar sinergisme nih. Ya, misalnya apa? Ada orang mengajarkan untuk diselamatkan itu tidak cukup percaya Yesus, tapi harus ditambah pekerjaan baik. Oh, berarti keselamatan bergantung kita mampu nggak bekerja baik. Ya, kalau misalnya pekerjaan kita cukup baik, oke, masuk surga. Kalau nggak cukup baik, masuk neraka. Berarti memang ada kehebatan kita di situ. Saya cukup hebat melakukan pekerjaan baik. Itu bisa kita, itu benar-benar sinergisme kalau pengajaran seperti itu. Atau yang lain, baptisan, amal, dan sebagainya untuk keselamatan. Dan ada orang-orang yang mengajarkan ini. Ada gereja-gereja yang mengajarkan ini. Gitu. Ada gereja yang mengajarkan bahwa kamu harus cukup rajin ikut sakramen misalnya. Ya, termasuk baptisan, entah sakramen yang lain lagi. Berarti untuk bisa diselamatkan tergantung usaha kita juga. Kalau kita tidak rajin ikut sakramen, ya, kita bisa binasa. Berarti ada kehebatan kita. Oh, saya lumayan hebat loh, bisa ikut sakramen gitu. Atau ada yang mengajarkan kita harus beramal. Ya, pokoknya intinya samalah di situ. Nah, itu adalah sinergisme yang sejati begitu. Tetapi kita menolak bahwa kalau pengajaran kita disebut sinergisme. Mengapa? Orang yang mengajarkan bahwa manusia perlu beriman untuk diselamatkan tidaklah mengajarkan sinergisme. Gitu. Jadi kalau misalnya syarat keselamatan hanya beriman, itu tidak bisa diklaim sebagai sinergisme. Ada yang benar-benar mengajarkan sinergisme, yaitu yang ini, yang menambahkan pekerjaan baik, baptisan, amal, itu benar-benar sinergisme. Tapi kalau kita yang percaya bahwa untuk diselamatkan percaya kepada Yesus, itu beriman pada Yesus Kristus, itu tidak bisa diklaim sebagai sinergisme. Mengapa? Karena iman atau percaya bukanlah jasa atau andil yang dapat dibanggakan. Ya, iman atau percaya itu seperti menerima hadiah. Gitu. Kalau misalnya ada orang sudah belikan hadiah yang sangat mahal, nah hadiah yang sangat mahal ini misalnya harganya ya 1 triliun, ya, sangat mahal, kita tidak bisa beli sama sekali.
Dia sudah belikan, orang ini sudah belikan, lalu dia kasih sama kita, kita tinggal terima. Ya. Lalu kita buka tangan, kita terima gitu. Oh, terima kasih kita bilang, gitu kan? Bisakah dikatakan, karena kamu menerimanya, maka saya punya andil atau kamu punya andil? Kan tidak bisa gitu. Dari 1 triliun itu, saya tidak bayar sepeser pun. Ya, 1 rupiah pun tidak. Semua sudah dia bayar. Saya dia hanya berkata, mau nggak kamu ini? Nah, saya hanya mengiyakan. Ya. Oh iya, ya, saya mau. Gitu kan? Lalu saya menerimanya. Tidak ada bisa dikatakan, apakah hadiah ini andilnya siapa ini? Andilnya kalian berdua ini? Ya, enggak, itu enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan bukan hanya tidak masuk akal, tidak masuk Alkitab. Karena Alkitab menentang pola pikir seperti itu. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 3 sampai 5. Roma 4 ayat 3 sampai 5. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham pada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Nah, perhatikan ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya. Jadi perhatikan, ada kontras antara bekerja dengan percaya. Ya. Tidak bekerja, namun percaya. Jadi percaya itu tidak Tuhan anggap sebagai suatu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Gitu. Justru percaya itu adalah lawan dari bekerja. Sedangkan tadi ergo kan, sinergisme, monergisme. Kan kata ergo, bekerja. Seorang yang percaya tidak Tuhan hitung bekerja sebenarnya. Walaupun percaya itu tetap adalah respon manusia. Tapi respon manusia yang tidak termasuk ke dalam jasa atau andil, karena itu adalah seperti tindakan menerima hadiah. Jadi ini sangat jelas sekali sebenarnya, ya. Dan Calvinis tetap melakukan itu karena mereka salah konsep begitu, dan mereka memaksakan pola pikir mereka. Pola pikir mereka adalah kalau saya percaya pun itu andil, makanya saya tidak bisa percaya berdasarkan pilihan saya. Saya percayanya itu harus kayak saya dinyalakan saklar gitu oleh Tuhan. Jadi percayanya saya adalah Tuhan yang intinya kayak cetekin saklar sehingga saya percaya gitu. Ya. Padahal kita bilang bukan, Tuhan memang kasih karunia, Tuhan menarik saya dan saya menerima tarikan Tuhan itu, saya tidak menolaknya. Saya bisa menentang gitu. Saya bisa menentangnya tapi saya tidak. Gitu kan? Dan akhirnya saya masuk surga. Itu saya diselamatkan karena tarikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Lalu ada ayat lain lagi. Bisa kita lihat Efesus 2 ayat 8. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena ada perdebatan mengenai ayat ini juga. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi perhatikan, iman dikontraskan dengan apa? Usaha. Karena sama. Iman itu bukan berusaha. Ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, perdebatan yang sering muncul di ayat ini adalah kata itu bukan hasil usahamu. Ya. Jadi, lalu ada yang bilang tetapi pemberian Allah. Sehingga ada orang berkata, oh iman itu pemberian Allah katanya. Iman itu pemberian Allah. Tapi sebenarnya bukan itu yang diajarkan oleh ayat ini. Kata itu di sini bukan mengacu kepada iman. Itu di sini mengacu kepada keselamatan itu sendiri. Yaitu apa yang sedang dibicarakan. Kalau kita perhatikan bahasa Yunaninya, bagi yang pernah belajar Yunani ya. Tegar kariti dari kata karis. Sebab oleh kasih karunia, kalian, sesos menoi, kalian diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kalian diselamatkan, dia tes pisteos, melalui, dia itu melalui, ya, atau oleh
Tes pisteos iman, pistis ini ya, oleh iman. Jadi oleh kasih karunia kamu disamakan oleh iman. Perhatikan kata iman berasal dari bahasa Yunani kata pistis di sini. Pistis ini adalah kata benda feminim ya. Perhatikan dia pakai artikel tes di sini, artikel feminim. Tes pisteos ya. Kai dan ini toto, ini ya, ini ok, bukanlah ex humon, bukanlah berasal dari diri kalian sendiri. Ya, theotodoron, tapi kasih karunia atau pemberian Allah. Jadi ini, nah ini kata ini berasal dari toto. Toto adalah bentuk netral dari ini. Jadi kata ini dalam bahasa Yunani itu ada bentuk maskulin yaitu hautos, bentuk feminim adalah haute. Kemudian ada bentuk netral yaitu toto. Jadi di sini dia pakai bentuk netral. Sedangkan kalau dia mau mengacu kembali kepada iman, iman di sini kan feminim. Dia mestinya di sini adalah feminim. Kalau dia feminim, haute, nah bisa jadi dia mengacu pada iman di sini. Tapi dia bukan, dia pakai toto di sini yang adalah bentuk netral. Toto ini bukan berasal dari diri kalian. Ini mengacu pada keselamatan. Jadi keselamatan atau apa yang sedang dibicarakan di sini ya, topik yang sedang dibicarakan itu keselamatan itu bukan berasal dari diri kita, tapi pemberian Allah di sini ya. Bukan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita bilang ya tentu ya, karena kita hanya percaya. Artinya gini, ada orang sudah lakukan sesuatu bagi kita, lalu kita percaya saja, kita nggak bantuin dia, kita tidak bantuin Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak bantuin dia menghadapi segala macam pencobaan. Kita hanya dibilang percaya. Percaya nggak bahwa dia sudah melakukan itu untuk kita? Lalu saya mau percaya. Nah itu adalah respon kita memang. Respon kita. Respon manusia. Apakah respon manusia ini dimampukan oleh Tuhan? Oh iya, dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita. Tapi responnya respon kita. Gitu ya. Responnya respon kita ya. Nah, Tuhan mampukan, oke, nggak masalah. Tuhan mampukan, Tuhan yang menarik kan. Kalau nggak Tuhan tarik ya kita nggak akan bisa gitu. Tapi responnya respon kita gitu. Responnya respon kita. Kita bisa percaya atau kita bisa menentang. Nah itu bukan pekerjaan. Alkitab sangat tegas mengatakan itu bukan pekerjaan, itu bukan jasa, itu bukan andil. Oh, saya punya andil nih di dalam keselamatan. Tidak, ini adalah logika yang kacau balau yang mau mengatakan seperti itu. Oke ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Kembali lagi di sini ya. Oke. Nah. Oke, dan itu total depravity. Ada yang mau tanya soal total depravity sebelum kita masuk ke irresistible grace? Sebenarnya nyambung karena tadi kita ngomongin total depravity, kita sudah banyak menyinggung soal irresistible grace, kan? Irresistible grace, ya. Karena irresistible grace adalah solusi Calvinis untuk masalah total depravity karena mereka salah memahami total depravity gitu. Nah, tetapi ya oke, mungkin kita waktu sudah hampir habis ya. Jadi saya akan masuk sebentar saja di sini. Calvinis memiliki nama-nama lain untuk irresistible grace. Antara lain mereka sebut efficacious grace. Wah, jadi namanya keren nih gitu. Jadi mereka seolah-olah ingin berkata ini adalah kasih karunia yang efektif. Jadi effectual grace, efficacious grace, invincible grace. Wah, invincible itu artinya tidak bisa dikalahkan. Jadi kenapa? Karena kenapa mereka mau cari-cari nama lain? Karena nama irresistible grace ini memang mengundang pertanyaan gitu. Karena kok kasih karunia tapi kok tidak bisa ditolak gitu kan. Nah, karena kita bilang kalau kasih karunia itu kan seperti hadiah ya. Kalau hadiah nggak bisa ditolak, wah ini patut dipertanyakan, ini hadiah apa begitu.
Sehingga mereka kasih nama lain. Jadi mereka seolah-olah ingin mengatakan, ini konsep mereka ya, bahwa kasih karunia kalian itu lemah, bisa ditolak, bisa enggak, gitu. Bisa ditolak, bisa diterima. Jadi mereka sering menggambarkan Allah itu harusnya tidak bisa ditolak. Kalau Allah bisa ditolak, itu Allahnya lemah katanya. Bayangkan, jadi mereka sering kasih gambaran seperti ini. Wah, jadi Allahnya kalian itu kasihan, sangat pengen menyelamatkan manusia katanya. Sangat pengen ini, wah kayak menunggu-nunggu Allahnya berdebar-debar gitu kan. Waduh, ini orang yang mau saya selamatkan ini bakal terima enggak ya? Jadi ini karikatur yang Calvinis buat terhadap posisi kita. Ya, bahwa Allah kalian itu Allah yang tergantung kepada keputusan manusia katanya. Tergantung pada keputusan manusia. Allah yang jadi kasih karunia-Nya lemah katanya. Nah, ini sering ya, bahasa-bahasa seperti ini sering dipakai, jadi serangan-serangan seperti ini ya, untuk menutupi sebenarnya ya konsep mereka sendiri juga gitu. Sehingga ini dia, mereka kasih nama efficacious grace, effectual grace, seolah-olah kalau punya kita itu tidak efektif ya, karena bisa ditolak kan. Tapi sebenarnya sangat aneh kalau misalnya saya kasih ini ya, saya misalnya ada orang sakit nih, COVID nih misalnya, lalu saya punya obat, lalu obatnya saya kasih ke orang itu, orangnya nggak mau, apakah berarti obat saya nggak efektif? Pertanyaan gitu kan. Ada orang sakit nih, sakit apa aja lah, kanker, COVID, entah apa semua yang lain. Lalu saya punya obat mujarab, lalu saya kasih obatnya ke dia, dia nggak mau gitu. Apakah berarti obat saya tidak efektif? Tidak, nggak ada hubungannya gitu. Orang dia nggak terima obatnya kok gitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungan dengan apakah obatnya itu efektif atau tidak efektif. Sehingga kita bisa melihat ya kegagalan logika sebenarnya, kegagalan logika yang muncul sehingga mereka bilang, oh enggak, kita kasih nama effectual grace. Ini kasih yang efektif. Jadi dengan semacam konotasi bahwa ini kasih karunia-Nya yang kalian percayai, hai non Calvinis, itu nggak efektif gitu, karena bisa ditolak punya gitu. Punya kami ini pasti efektif karena dia langsung menghidupkan dan langsung ini orangnya jadi percaya gitu. Tapi kita bilang ini logika yang aneh gitu. Kalau memang sesuatu itu ditawarkan, ya, bukan dipaksakan, lalu dia nggak mau, itu bukan nggak efektif namanya, memang dia nggak mau gitu. Ya, obat yang ditolak nggak langsung orangnya mati, obatnya nggak efektif, itu kan aneh. Ya, invincible grace dan sebagainya. Oke, tapi itu semua intinya sama dengan irresistible grace ya. Nah, ini yang kita omongin tadi ya, bahwa kehendak Allah. Jadi kenapa mereka ini filosofi dasar dari paham irresistible grace adalah kehendak Allah tidak dapat dilawan atau ditentang. Jadi mereka bilang, loh, kok Allah bisa ditentang, kok kehendak Allah bisa ditentang, gitu kan? Dan mereka tidak mau itu. B, tidak mau membuat Allah seolah-olah tergantung pada keputusan manusia, yang tadi saya bilang, karikatur yang mereka sampaikan bahwa kalau misalnya manusia seperti dikasih pilihan tadi ya, atau manusia itu benar-benar bisa menolak atau bisa percaya, maka seolah-olah Tuhan itu harap-harap cemas ya, manusia itu ini percaya dong gitu kan. Nah, kayak sepertinya Allah itu tergantung pada keputusan manusia dan mereka tidak mau itu gitu. Ya. Dan dikaitkan dengan total depravity ya, dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi problem total depravity di sini. Oke, baik. Nah, kita akan bahas ini, tapi saya rasa saya akan stop di sini ya, karena nggak mungkin kita menyelesaikan ini juga. Jadi kita pendahuluan sedikit mengenai irresistible grace. Kita akan bahas ini secara lebih mendalam lagi minggu depan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, sampai dengan saat ini apa yang sudah kita bahas ya,
total depravity, kemudian irresistible grace, maka silakan bertanya di sini. Oke, kalau tidak ada, ya saya anggap cukup jelas. Kita akan tutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal seluk-beluk keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami, betapa indah itu. Kami mau mengejar kebenaran, kami ingin tahu yang firman-Mu katakan, Kau yang kiranya menolong kami untuk tiba kepada pemahaman yang tepat, Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin salah memahami firman-Mu, Kau yang kiranya membenarkan mereka dan mengembalikan mereka kepada apa yang benar. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini saya akan hentikan rekaman kita.